Hai, Assalamualaikum. Udah lama kita nggak jumpa, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau mohon maaf dulu sebelumnya karena aku udah jarang muncul akhir-akhir ini, karena memang lagi fokus pada persiapan untuk membuka rumah tahsin gitu. Nah, jadi ceritanya ini adalah hari pertama aku launching tempat ini karena benar-benar baru siap banget tadi sore. Jadi ini ceritanya aku habis sholat Isya. Ini pertama kalinya aku sholat di ruangan ini. Ya untuk biar lebih berkah aja gitu. Karena Nabi pernah bilang kan, semakin kita memperbanyak tempat untuk sholat, maka semakin banyak saksi untuk kita nanti itu. Jadi kemanapun kita pergi, asalkan itu tempat baru, usahakan kita sholat di sana gitu, biar nanti ada saksi untuk kita bahwa oh iya dia memang pernah sholat di sini gitu kan. Walaupun sebenarnya ruangan ini salah satu ruangan di rumah aku juga sih, tapi sebelumnya ini adalah gudang. Ini videonya aku liatin dari pertama kali aku beresin semua barang-barang yang ada di ruangan ini. Ya pokoknya bisa deh dilihat di sini ya. Nah, sambil cerita sambil lihat videonya juga. Motivasi aku untuk bikin rumah tahsin ini sebenarnya dari lama udah kepikiran sih, udah berniat gitu pengen. Cuman belum berani, belum pede, ya banyaklah belum lainnya. Akhirnya nggak pernah kesampaian. Berhubung karena bulan Juli kemarin aku udah selesai kuliah di pesantren 3 tahun lamanya, 2 tahun kuliah dan 1 tahunnya mengabdi. Akhirnya aku pulang kampung kan. Nah, sejak Juli, Agustus, September, Oktober itu yang ibaratnya benar-benar kegiatannya tuh bantu orang tua di rumah gitu kan, ke ladang, terus main sama ayam. Aku beli ayam terus sering aku ajakin ke ladang, ya pokoknya jadi hiburan lah. Pertama aku beli ayam satu, namanya Bim Bim. Tapi dia cuman hidupnya itu nggak nyampe 1 bulan. Sedih nggak sih? Karena dia makan karet 2 buah dan aku nggak sempat untuk ngambil karena dia cepat banget. Mungkin dia ngira itu cacing, jadi ya udahlah. Beberapa hari setelah itu dia sakit-sakit dan nggak mau makan. Akhirnya dia wafat. Padahal Bim Bim itu udah seru sih kalau main sama dia di ladang. Dia udah mau ngikut-ngikut sama kita gitu, udah tahu nama dia Bim Bim, udah berani juga minta makanan kita dengan rewel. Nah tapi ya itulah ya, ajalnya udah datang. Terus aku beli lagi satu, namanya sekarang Molly. Nah ini kalau yang Bim Bim itu dia jantan, kalau yang Molly ini betina. Sejauh ini Molly sehat, udah pernah sih dibawa ke ladang, cuman belum seakrab Bim Bim lah Molly ini karena masih baru kayaknya ya, dan umur dia juga lebih tua dikit daripada Bim Bim, jadi mungkin lebih hati-hati sama orang asing, orang baru dikenal gitu. Oke, selesailah cerita perayaman. Nah, kembali ke rumah tahsin. Jadi ya karena nggak pede tadi tuh kan, akhirnya ya udahlah terkubur aja keinginan itu. Nah terus beberapa waktu yang lalu aku pergi ke acara nikahan teman bareng sama teman SMA aku dulu. Terus dia cerita kalau dia pergi belajar tahsin ke Payakumbuh. Nah, jadi posisinya ini rumahku di Baso, temanku ini di Canduang, dan dia pergi belajar ngaji sekali seminggu ke Payakumbuh. Jadi dari Canduang ke Payakumbuh itu lumayan jauh ya, sekitar hampir 1 jam kalau naik motor. Nah, sebenarnya udah lama dia nyari tempat tahsin, tempat ngaji belajar Al-Quran gitu. Udah ke Bukit Tinggi, udah di Canduang, udah di Baso. Ada ketemu, cuman gak ada yang privat. Sementara temanku ini dia pengen yang privat biar lebih fokus gitu kan. Terus akhirnya ketemulah di Payakumbuh setelah sekitar sebulan mencari tempat gitu. Nah terus aku ya kepikiran juga, dan dari motivasi dia juga, ya emang sahabatku ini sahabat yang baik ya, alhamdulillah dipertemukan sama orang seperti dia. Terus dia motivasi juga, dan motivasi dari dalam diri aku juga kembali muncul. Dia aja sampai sejauh itu loh nyari tempat tahsin gitu, sementara aku
sedikit banyaknya punyalah sedikit ilmu tahsin gitu. Kenapa nggak aku bikin aja rumah tahsin itu kan. Dan juga karena aku pikir setelah 4 bulan, sekarang kan Oktober, dari Juli, Agustus, September, Oktober itu kerjaanku benar-benar cuman ke ladang, main HP, main ayam, orang tua, beres-beres rumah tangga gitu kan. Nah, ya itu doang. Dan akhirnya aku merasa bukan capek sih, agak bosan juga gitu, karena terbiasa di pesantren gitu, kita rame-rame, banyak berkumpul, banyak berbagi ilmu, sharing-sharing sama anak-anak, sama teman-teman gitu kan. Jadinya agak bingung juga gitu. Ya udah, akhirnya aku putuskan untuk bismillah deh, coba aja buka rumah tahsin gitu. Semoga orang-orang seperti temanku yang tadi jauh-jauh mencari tempat ngaji itu bisa menemukan tempat ngaji di sini gitu. Berapa hari ini itulah kerjaanku, sibuk beres-beres ini, beres-beres itu, dekor-dekor dikit kan ruangannya, bikin bahan-bahan ajar, alif bata. Ya pokoknya rencananya di rumah tahsin ini benar-benar bakal mengajarkan tentang huruf hijaiyah, tentang makharijul huruf, ibarat orang latihan bela diri gitu kan. Kalau kuda-kudanya itu udah benar posisinya, maka untuk belajar ilmu jurus-jurus itu insya Allah lebih mudah gitu. Gimana caranya kita mau belajar hukum ikhfa, hukum idgham, qalqalah, kalau kita makharijul hurufnya aja masih belum benar gitu. Nah, jadi makanya kita belajar dari dasar, dan gak boleh ada kata malu untuk belajar, gak boleh meremehkan. Salah seorang ustazahku dulu waktu di pesantren, nama beliau Zahnila, bahasa Arabnya lancar, ngajinya itu bersih, suaranya itu merdu, pokoknya menurutku perfect banget gitu kan. Sampai suara beliau direkam, dijadikan kaset untuk dihidupkan di asrama-asrama putri anak-anak. Nggak tahu deh di asrama putra entah dihidupin juga entah enggak ya. Yang penting di asrama-asrama putri dihidupin. Beliau bacanya juz 30. Nah, terus tiap pagi diputar gitu. Tapi saking rendah hatinya ya, karena ya mungkin gitulah, semakin orang ini berilmu semakin hatinya itu merendah gitu. Nah, setiap minggu itu beliau pergi belajar ke tempat belajar ngaji, dan apa yang beliau pelajari di sana abata juga, alif bata, makharijul huruf juga. Jadi benar-benar yang kayak ta, bata, ya memang kayak gitu, sa, to, ta, sa, to, ya kayak gitu-gitu. Aku salut banget sih sama Ustazah Nila ini. Jadi nggak boleh kita malu untuk belajar Iqra, abata gitu, karena sebagus-bagusnya kita pasti kalau kita masih ingin belajar ilmu itu lebih luas dari kita gitu. Maka kita harus bereskan dulu kuda-kudanya, ibaratnya gitu, posisi fondasinya. Kalau udah betul baru kita belajar hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, qalqalah, tanda wakaf, mat, dan praktek Al-Quran, praktek baca Al-Quran. Nah gitu. Oke, ini masuk ke detail tentang rumah tahsin. Insya Allah rumah tahsin ini